Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu lagi bareng gue Harjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa di podcast ini kita akan membahas banyak sekali ya tema mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi, bahkan hal-hal lain. Dan hari ini kita akan bicara sedikit tentang kesehatan. Nah, sebelum kita bahas tentang tema dan narasumber kita untuk hari ini, gue mau ngingetin juga kita bisa nonton di banyak platform, gak hanya cuma di Instagram, Facebook, dan Twitter, dan YouTube ya Partai Perindo, semuanya Partai Perindo. Gak cuma di itu, kita juga punya di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, News.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau nonton di mana, monggo silahkan. Nah, tema hari ini menarik karena kita bicara mengenai kesehatan, tapi lebih ke bagaimana proteksi diri ataupun asuransi. Yang menarik nih teman-teman, banyak banget data yang aku baca bahwa di tanah air masih banyak banget yang belum melek bagaimana pentingnya asuransi, pentingnya proteksi diri. Well, kita tahu kita punya BPJS, tapi di luar itu banyak juga yang masih belum paham bagaimana sebenarnya memilih asuransi secara personal yang tepat. Dan juga memang gini, karena kita nggak selamanya muda, right? Nggak selamanya sehat ya. Ada kalanya memang tadi penghasilan up and down. Nah, ini penting sekali kita akan memahami kira-kira proteksi masa depan diri dan keluarga melalui asuransi. Itu tema yang akan kita bahas hari ini. Dan sudah hadir narasumber kita ya, seorang entrepreneur muda ya, sekaligus pengurus bidang kesehatan masyarakat DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Ada Mas Vicky Ramadan. Assalamualaikum Mas Vicky. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih sudah hadir. Ini kita bicara asuransi, tapi sebelumnya Mas Vicky Ya. kita mau kenalan dulu. Boleh. Oke Mas Vicky, sehari-hari kegiatannya seperti apa? Aku day by day lebih pada ke meeting, coaching, build bisnis sih. Oke. So far itu. Bisnis. Dan so far sudah dijalani berapa lama ini? Let's say udah running 7 years mungkin. 7 years. Yeah. Oke. Bidang apa kalau boleh tahu? Nah, untuk bidangnya kita selling produk. Oke. Mungkin di next question aku bisa detailin. Bisa Oke. detailin. Jadi kira-kira kegiatannya Betul. seperti itu. Nah, kalau Mas Vicky sendiri kan pengurus DPW Pemuda ya? Betul. Perindo DKI Jakarta. Nah, sebelumnya ini sudah berapa lama join Perindo? Let's say mau 1 tahun ya. Ada mau 1 tahun. Sebelum join di Partai Perindo, apa yang membuat Mas Vicky akhirnya gue mau terjun ke politik nih? Oke. Jadi ini menarik sih. Especially yang hire aku itu langsung ketua DPW PKI juga. Oke. Which is dan memang masyarakat gitu ya, terutama especially di circleku banyak ke Perindo juga. Jadi dalam artian melihat satu momentum jadi satu frekuensi aja gitu loh untuk ngebangun build experience-nya sih di politik ini. Gitu. Tapi berarti tadi ada teman-teman di lingkungannya juga yang memang selain sahabat sendiri selaku ketua, ternyata memang mostly di lingkunganku banyak ke Perindo ini gitu loh. Setelah aku make sure ternyata memang vibes positif community banget gitu. Apa yang membuat atau yakin waktu itu ketika kan kadang kalau kita didorong gitu sama teman ya kita kadang juga nggak yakin atau masih kayak ragu-ragu. Apa yang membuat yakin dulu? Keyakinannya selagi itu produktif dan bisa upgrade knowledge, bangun build experience gitu ya. Terus build experience-nya itu sih yang membuat nge-trigger aku mau kesini gitu loh. Karena kalau kita mau berpolitik butuh experience-nya dulu gitu loh, building experience-nya dulu gitu. Oke, dan akhirnya tadi mencoba. Karena berarti temannya banyak dong di Partai Perindo ya? Mostly. Nah, ini pertanyaan yang harusnya dijawab karena tadi saya udah nanya di awal tapi katanya mau dijanjiin dijawab sini. Bang Vicky, seorang pengusaha atau entrepreneur muda, ya, jenis usahanya apa? Sip. Jadi dulu tuh aku memulainya, aku berprinsip opportunity itu don't happen but you create them. Artinya gini, peluang itu nggak bisa datang sendiri kalau kita nggak ciptain. Nah, especially aku bikin platform bisnis itu ngasih opportunity untuk orang-orang yang mau berbisnis. Gitu. Bisnisnya apa? Lebih kepada nge-create passive income. Nah, ada perbedaan active income sama passive income. Active income itu even kita kerja ya kita dapat duit. Passive income itu duit yang kerja untuk kita. Simpelnya gimana? Kalau kita compare ke bisnis konvensional, which is kita buka abis franchise deh ya, kayak McD atau KFC. Pada saat kita beli produknya, yang punyanya ada nggak di tempat? Nggak ada. Tapi anytime masuk tuh ke rekening dia duit, bener nggak? Cuma kan butuh modal. Nah, aku ingin bangun bisnis itu nggak perlu pakai modal, sistemnya ada, tapi yang jelas jual produk. Nah, selling produknya apa? Nanti bisa langsung cari Instagram aku, Vicky Ramadan Official gitu ya, klik link di sana, itu in detail produknya nanti ada.
Tapi tenang aja, ada mentornya, leadershipnya, developnya itu semuanya all good free. Oke, tinggal dicari Instagramnya Mas Vicky apa? Vicky Ramadan Official. Vicky Ramadan Official. Nah, kalau kita bicara tadi di awal kan kita bicara asuransi proteksi diri ya. Dari sudut pandangnya Mas Vicky sendiri, kenapa sih penting yang namanya proteksi diri ataupun asuransi itu? Sip, ini menarik sih. Yang harus di-highlight adalah kebetulan aku anggota kesehatan masyarakat gitu ya. Menarik proteksi diri sama keluarga. Nah, jadi menurut aku itu bangsa yang kuat itu terdiri dari masyarakat yang sehat. Ya. Nah, especially secara jasmani dan rohaninya gitu. Jadi kalau misalnya kita singgung terhadap proteksi, penting nggak sih sehat itu mahal? Ya. Mahal banget. Sesimpel gini, aku yakin dan percaya kita siang hari ini bisa ngobrol kayak gini, itu udah suatu karunia Tuhan, bener gak? Atas dikasih kesehatan. Kalau di-compare sama orang-orang di rumah sakit sana, mau menghirup udara aja itu bayar loh. Ya. Iya dong. Betul. Nah, jadi kita udah harus punya kuatin jurnal syukurnya dulu, gitu. Jadi kalau misalnya proteksinya penting banget, itu sangat penting banget. Karena gini, kita ngomongin rasa aman dalam hidup. Ya. Kita mau beli rasa aman dalam hidup. Kecuali nih, kita hidup nggak ada namanya resiko hidup, kita nggak perlu deh beli namanya rasa aman. Jadi kalau aku kompensasi terhadap proteksi diri maupun keluarga, asuransi itu ibaratnya aku beli rasa aman dalam hidup. Karena yang tadi aku bilang, aku make sure di awal, ada namanya resiko hidup. Betul. Gitu. Nanti detailnya di next question juga aku akan detailin lagi tuh jawabannya. Oke, nah kalau jenis-jenis asuransi yang harus kita pahami atau yang cocok buat kita seperti apa? Sip, cara memilihnya gitu. Ya, kebetulan aku juga mendalami nih ilmu asuransi untuk upgrade knowledge, product knowledge gitu ya. Jadi ada life insurance, ada critical illness, ada health insurance, dan rider on rider lainnya. Oke. Jadi yang paling penting itu sih. Jadi health insurance, critical illness, life insurance, sama produk-produk yang benar-benar berfungsi untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, penting banget membeli rasa aman. Oke. Kalau anak muda, Mas Vicky? Anak muda, aku saranin sih harus gini. Sebetulnya karena banyak anak muda kan nggak melek dan nggak mempersiapkan gitu ya. Betul. Memang kita balik lagi betapa pentingnya asuransi gitu ya. Masyarakat anak muda itu kan lebih terobses sama BPJS. Aku obses banget sama BPJS itu, kita makin melek sama asuransi adanya BPJS gitu ya. Betul. Cuman kalau mau yang lebih proper, makanya banyak banget perusahaan-perusahaan swasta membuat asuransi swasta di Indonesia. Karena banyak plus-plusnya gitu. Jadi untuk anak muda lebih well prepare ke health insurance dulu. Nah, karena kalau kita bedah knowledge-nya, daripada lu capek-capek kerja, udah punya duit banyak, tiba-tiba sakit harus keluar belasan juta, puluhan juta, kan gak worth it. Daripada duitnya buat rumah sakit, mending buat bayar cicilan atau buat shopping. As simple as that-nya gitu. Nah, untuk preminya itu, kalau menurut gue pribadi, gue sebagai anak muda gitu ya, 10% dari penghasilan atau 20% dari pengeluaran tiap hari. Tanpa mengganggu biaya hidup. Jadi 10% atau 20% ya dari 10% dari penghasilan atau 20% dari pengeluaran per hari. Betul, itu udah rumusnya biar nggak kena cash flow biaya hidup. Oke, jadi sebenarnya dan kalau kita lihat lifestyle anak muda zaman sekarang, apalagi di Jakarta, mereka tuh sangat mungkin sebenarnya untuk punya asuransi yang proper ya. Betul. Karena kalau kita bicara 10% ya ibaratnya pengeluaran jajan lah ya, beli kopi lah ya. Betul. Oke. Nah, kalau ada pilihan nih ya, Mas Vicky, jiwa atau kesehatan, ya, jiwa dan kesehatan gitu ya. Apakah ini yang paling utama atau bisa ya belum tentu juga. Jadi tergantung profilnya sih. Nah, balik lagi ya profil ya. Kalau dia udah berkeluarga, aku suggestin untuk dia ambil life insurance. Kalau dia udah berkeluarga. Karena dia sebagai pencari nafkah. Karena balik lagi, kita hidup ada namanya risiko hidup, right? Karena kalau misalnya pencari nafkah ke surga, katakan istrinya tidak berpenghasilan, anaknya mau makan apa, biaya hidup nggak ada. Pentinglah itu namanya life insurance. Jadi bukan berarti lu meninggal lu keluar duit, enggak. Tapi life insurance itu hadir untuk membiayai atau menafkahi keluarga seketika pencari nafkah telah tiada. Nah, tapi kalau optional yang kedua, kalau dia masih sendiri wajib banget punya health insurance, kesehatannya. Karena yang tadi berkesinambungan sama jawaban aku tadi, karena kalau one day resiko itu datang,
lu nggak punya rasa aman, habis deh semua. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh ketika kita punya asuransi, kita punya tadi proteksi diri, paling tidak kita sudah mempersiapkan hal-hal itu dan tidak merepotkan orang. Betul. Setuju banget. Karena kalau gimana pun nanti impact-nya keluarga juga kan. Oke, nah kalau kita bicara kesadaran nih, Mas Vicky, ini menarik sebenarnya. Kalau kan di awal aku bilang di Indonesia kan masih sangat kurang ya. Betul. Teman-teman bagaimana mereka paham harus punya asuransi. Teman-teman sorry to say tapi mostly ya kebanyakan ya, nggak semuanya lebih suka spending ya daripada nabung, investasi, asuransi. Padahal ini salah satu yang tadi penting sekali. Nah, kalau bicara kesadaran, Mas Vicky, saat ini dari tanggapan Anda di lapangan juga seperti apa? Anak-anak muda udah mulai sadar belum sih sebenarnya? Ini variannya varian apa ini? Bukan COVID ya? Oke, jadi kalau misalnya aku cek by data ya, dari 270 juta penduduk Indonesia, itu baru 7% baru memiliki 7%. Aduh. Baru 7%. Itu bisa di googling gitu ya. Jadi tingkat kesadarannya masih rendah banget. Karena kalau di luar negeri sana, itu tingkat kesadarannya udah besar. Karena mau mempersunting orang aja harus punya life insurance berapa. Tapi untungnya Indonesia udah mempunyai inisiasi seperti itu. Contoh impact dari pandemi kemarin, lebih aware sama insurance. Terus kayak contoh sesimpel beberapa kalau kita mau keluar negeri aja harus ada asuransi. Terus untuk mau sekolah aja harus ada asuransi. Jadi untuk peningkatannya, progresnya sih amin ya, masyarakat bisa lebih aware sama insurance. Karena memang sepenting itu sih. Jadi memang kalau kita bicara insurance ya, tadi lagi-lagi teman-teman harus paham lah. Harus paham. Nah, kalau bicara mengenai gini tadi masyarakat segala macam yang memang sekarang angkanya kan memang sangat sedikit ya, 7% dari 270. Itu PR bersama ya. Biar teman-teman bisa melek. Karena masa beli rokok, beli kopi gampang ya. Kalau beli asuransi sebenarnya sangat sepadan. Bisa banget gitu. Nah kalau asuransi dan investasi. Banyak juga yang belum paham nih. Sebenarnya asuransi itu bisa juga jadi alat investasi. Sebenarnya seperti apa nih, Mas Vicky? Kalau dari knowledge aku ya, jadi kalau kita lihat segitiga finansial nih, fundamentalnya itu adalah kalau pertanyaannya di make sense-in, penting nggak buat investasi di masa depan? Karena kalau dari segitiga finansial itu yang paling bawah itu perlu kita punya health insurance di bawahnya. Yang ke tengahnya itu bisa dari lu punya tabungan, obligasi, saham, reksadana atau apapun about anything gitu kan. Yang paling atas itu life insurance. Jadi kalau segitiga fundamental finansialnya itu udah kuat, jadi itu penting banget, aman banget gitu. Jadi jangan sampai ini kebalik nih, investasinya besarnya di bawah, terus banyak tabungannya gitu ya, banyak perputaran uangnya, tapi nggak ada fondasinya. Sesimpel kalau bangunan rumah, kalau fondasinya nggak kuat akan roboh juga. Gitu sih, jadi sesimpel seperti itu. Aduh, menarik nih ya, dan lagi-lagi nih kayak wake up call buat teman-teman bahwa yang namanya ya investasi, nabung, asuransi itu penting banget karena memang ya tadi nggak selamanya mudah, nggak selamanya sehat, dan kita juga nggak mau ngerepotin orang tua atau orang-orang di sekitar. Jangan jadi beban. Plus juga kan kita kan ya generasi yang katanya konsumtif ya, Mas Vicky. Apa-apa bisa dibeli, apa-apa bisa jajan. Tapi kalau kita bicara asuransi, nah sekarang pertanyaannya teman-teman sudah punya belum ya? Untuk mempersiapkan itu. Karena sayang sekali kalau kita malah dimulai sedini mungkin ya, Mas. Menurut Mas Vicky, umur berapa sih sebenarnya? Ya, let's say generasi muda itu harusnya mereka udah melek dan harus punya umur berapa sebenarnya? Kalau kamu tanya umur berapa, aku sangat aware insurance gitu ya. Even 1 bulan pun harus sudah punya gitu loh. Karena asuransi itu akan naik atau mahal preminya. Seiring umur kan? Umurnya gitu loh. Makin muda itu makin murah. Makin murah, betul. Karena untuk dapat produk yang proper dan usia muda itu preminya masih murah loh. Benar. Jadi secepat mungkin deh. Karena jangan sampai ya dari lubang tutup lubang gitu loh. Dan jadi berarti dengan kata lain bahwa teman-teman yang punya penghasilan sudah mulai punya penghasilan, misalnya baru kerja, baru lulus, langsung aja ya Mas Vicky. Karena kalau kita lifeline ya, garis kehidupan ya. Itu menurut ada Robert Kiyosaki bilang 70% itu dari 100% income itu untuk biaya hidup. 30%-nya lagi itu terbagi 3. Di 10%, 10%, 10%. 10% pertama itu saving di kita punya account bank. Keduanya lagi di proteksi, ketiga lagi di investment. Gitu. Baik. Aduh, well done. Makasih Mas Vicky atas
penjabarannya dan tadi gimana supaya anak-anak muda di luar sana, khususnya milenial, Gen Z, mulai sekarang ayo mikir ya, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Betul. Ya, pengeluarannya banyak, makan-makan waduh segala macam, tapi lupa ada proteksi diri yaitu asuransi yang harus sebenarnya kita udah mulai bangun dari sekarang. Mas Vicky, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini, dan tadi sangat relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Value yang kita bahas tadi sama persis dengan value yang dimiliki Partai Perindo, yaitu teman-teman harus produktif, harus solutif, harus modern, tadi bersih, berintegritas, dan peduli, dan turun tangan untuk Indonesia. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website kita di sini. Oke, one click away, gampang banget. Dan juga download di apps kita, di App Store dan Play Store. Ini juga tinggal di scan barcode-nya. Alright, terima kasih sekali lagi Mas Vicky, sehat-sehat untuk teman-teman di Pemuda Perindo. Thank you. Ya, dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.